Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini, maksud saya di video kali ini, saya akan mencoba mereview speednya ya. Speed dari D8P yang telah saya modif. Sekarang kita akan coba test drive langsung ke jalan raya. Kita simak videonya ya. Oke, di video kita kali ini kita akan tes speednya menggunakan GPS ya. Sebentar, saya cari dulu. Jadi kita perbandingan speedometer dengan GPS kecepatannya ya. Kita langsung ke jalan raya. Wih, anginnya kenceng ya teman-teman ya. Buset. Wah, kencang banget nih anginnya. Wus wus. Karena di sini jalannya kurang stabil. Ya memang di sini sudah kelihatan sih benarnya. Aduh. Nah, ini sudah mau lewat ini. Nah, ini sana sudah jalan raya. Kita langsung tes kecepatannya di jalan raya ya. Di sini soalnya nggak rata. Oh ya, di sini ini tempat kerja saya teman-teman ya. Mas. Nah, kita tes speednya langsung di sini ya. Ini speed 1. Kencangnya seperti apa? Astagfirullah. Sebentar, ini belum nyampe maksimal. Oke, ini sudah maksimal di angka 41 km per jam di GPS. Untuk di speedometernya sudah mentok di 59 ya. Oke, kita langsung gas ke speed 2. Wih, langsung. Untuk speed 2, sebentar, speedometer belum maksimal. Ini masih rame, jadi saya belum gas full ya. Oke, agak sepi dikit. Oke, kita mulai gas. Oke, di angka 55 km per jam. Kita langsung ke speed 3. Wih, rame ya. Jadi saya nggak berani agak
kenceng soalnya rame di sini. Saya pun juga sebenarnya kurang gimana ya, saya kurang seneng juga ngebut-ngebut di jalan. Ini nggak bisa ngebut ini. Bentar nunggu agak sepian dikit. Oke, belum nyampe speed limit. 66 km per jam, belum sampai limit, belum. 67. Oke, limit ampere sampai 68 km per jam. Oke, kita langsung putar balik aja ya. Jadi untuk speed 3-nya ini di 68 km per jam GPS ya. Di speedonya itu tadi sampai 98 km per jam speedo bawaan. Lewat sana aja sekalian muter. Oke, langsung ke speed 1-nya saja. Karena saya lebih menikmati jalan santai teman-teman ya. Jadi saya itu jarang pakai speed 3 ataupun speed 2. Waktu kerja pun juga awas. Waktu kerja pun juga berangkat kerja itu saya pakai speed 1-nya. Karena speed 1 itu pun sudah cukup menurut saya, itu sudah lumayan kenceng walaupun 41 km ya. 41 km per jam di GPS. Tapi saya pun nggak pernah kok teman-teman langsung saya geber ngebut seperti itu, enggak. Jadi speed 1 mungkin jalan pelan seperti ini. Nah, ini di angka 30 km per jam kalau GPS. Tuh, waktu di sini pun 40 km per jam pun udah lumayan ini. Jadi nggak perlu ganti speed gitu. Karena saya ini sudah cukup menurut saya ini. Ditutup putar baliknya. Wah, terpaksa muter ini. Kita santai-santai dulu ya teman-teman ya, sambil nanti ngobrol-ngobrol di jalan. Kita balik ke tempat kerja saya lagi. Ini nanti di sana. Nah, ini saya pakai speed 2. Nah, speed 2-nya udah kenceng seperti ini. Ini unit D8P, sebelumnya sudah pernah saya coba tes speednya sama jarak tempuhnya sebelum saya modif ya. Jadi sebelum saya modif itu sudah pernah saya bawa ke Batu.
mulai Lawang sampai Batu kira-kira kan 25 km ya. 25 km. Terus kalau PP totalnya 50. Tapi waktu itu kan cuma saya coba aja ya. Cuma saya pakai speed 1 sama speed 2-nya aja yang saya geber. Jadi tidak pernah saya matiin waktu berhenti. Ini ya, misalkan berhenti seperti ini, langsung stop kontak kita matikan seperti ini, nggak pernah. Jadi untuk nyoba tes drive aja. Tapi saya kan sebelumnya nggak punya nih peralatan untuk ngevlog seperti ini. Jadi nggak saya rekam. Jadi di sana itu saya mencapai jarak tempuh 53 km PP. Ya nggak mampir-mampir juga. Ya cuma sekedar iseng aja. Waktu ada waktu luang gitu ya. Muter-muter, nggak jelas gitu, sendirian. Sambil ngetes sepedanya, ketahanannya. Sebelumnya kan pakai SLA 48 volt ya. Dengan bawaan controller. Ya lumayan lah, tapi waktu sampai di Singosari, waktu kembalinya itu ya. Nah itu sudah mulai agak lambat lagi itu. Jadi waktu Singosari ke Lawang itu kan gimana ya, speednya itu menurun, down gitu. Di angka 15 km per jam kalau nggak salah di speedonya ya. Jadi kurang bertenaga waktu kembalinya. Ya namanya juga iseng-iseng. Nah terus setelah itu barulah saya mulai modif. Modif awal itu saya melakukannya itu nyicil. Jadi saya fokus ke bagian lookingnya dulu. Lookingnya itu ya kayak ini apa, speedometer, stang, terus apa itu, arem. Tapi di awal-awal itu kan ya nggak instan juga saya belinya. Ini pun sepeda juga masih nyicil, belum lunas. Jadi kan ini cicilan 6 bulan kalau nggak saya ngambilnya. Ini sudah berjalan 3 bulan. Jadi ini usianya masih 3 bulan teman-teman. Jadi awal modif itu bulan pertama itu saya menyicil setir, terus speedometer, cover ini ya, maksudnya cover apa? Cover tiang stangnya itu. Kemudian beli tiang stangnya juga. Terus apa? Speedometer. Terus kaca spion itu berkisar saya habisnya itu 800.000 untuk full paket setirnya aja. Terus bulan berikutnya itu saya mulai nyicil untuk beli itu apa itu, swing armnya, swing arm CNC. Swing arm CNC itu pun nggak presisi teman-teman ya. Setelah datang armnya saya ukur, ternyata lebih panjang 20 cm. Akhirnya saya potong 3 cm, kanan kiri 1,5. Terus apa, kiri 1,5, kanan 1,5 dipotong biar presisi sama apa, penyangga swing armnya. Setelah itu baru kepasang semua, itu udah mulai bagus ya tampilannya. Setelah itu saya pesen lagi ke shock breaker punya Yamaha. Nah setelah itu, setelah dirasa selesai nih ya, udah mulai bening nih, kelihatannya ganteng banget tuh sepeda motor listriknya. Kemudian barulah saya ganti ke Fotol. Fotol sebelumnya itu kan saya pakai EM50 ya. Ternyata kebesaran di bagian bagasi, nggak bisa ditutup bagasiku. Akhirnya saya ganti lagi ke EM30S.
barulah itu presisi. Jadi nggak merubah otak-atik itu bagasi. Ya pengennya sih saya seperti itu. Kalau maunya sih maunya ya ke EM50 biar agak kencengan lagi. Cuman ya EM30 ini sesuai ekspektasi saya. Jadi yang saya minta speed yang saya mau ini ya seperti ini gitu. Kemudian lah itulah saya kasih home service-nya juga. Maksud saya manggil teknisinya dari bengkel MOB di Malang ya. Bengkel MOB di Malang saya suruh datang ke rumah buat apa itu ganti controller itu, ganti botol EM50. Setelah ganti botol EM50 saya itu ganti lagi, Bang ini kayaknya kekencengan, ganti lagi aja EM 30S gitu. Sebentar, ganti EM 30S, akhirnya diganti. Ya harganya sih lumayan ya. Kalau saya dapatnya EM30 itu kan harganya 750, sama pasang sama teknisinya ke home service, total yang didapat itu jadi 850. Mungkin kalau saya ganti EM50 cuma nambah 50-an aja. Ini selisihnya dikit teman-teman. EM50 sama EM30S. Selisihnya dikit, 100.000 kalau nggak salah, 100.000 atau berapa gitulah. Jadi saya lebih memilih ke EM30S. Mungkin teman-teman yang ingin lebih kencang lagi speedannya bisa pakai EM50S. Nah setelah itu barulah bulan ini saya ganti ke baterainya. Baterai LiPo 4 60 volt. LiPo 4 60 volt itu pun juga nyicil teman-teman ya. Banyak banget ini cicilan ini. Pusing saya mikirnya nanti biar saya aja yang pusing teman-teman. Teman-teman nggak usah. Ntar istirahat dulu. Lu minumanku ketinggalan. Terus kita bahas apa lagi ya teman-teman ya? Oh iya. Oh iya, banyak juga teman-teman itu yang minta referensi modifikasi, tanya-tanya, Bang ini gimana sih bikin seperti ini, gini. Sharing aja teman-teman, tulis di kolom komentar atau enggak bisa via WA ke saya, tanya-tanya gitu. Kita juga belajar teman-teman, saya juga masih belajar. Untuk kelistrikan pun saya nggak begitu paham ya. Kalau untuk modifikasi, untuk via lookingnya, tanyakan ke saya. Karena di rumah itu kan saya seneng itu modifikasi apa aja itu saya paling seneng. Di rumah kan ada apa itu Prima. Nah Prima itu juga saya modif, nggak standar lagi, cuman ya masih bisa dipakai di jalan lah. Intinya nggak melanggar lalu lintas gitu. Terus ada juga C70 itu pun juga saya modif. Ya kan seneng ceper gitu kan. Tapi ya nggak ceper banget. Pengennya sih ini juga mau saya ceperin, ternyata tak lihat-lihat yang kurang bagus aja kalau ceper gitu. Terus kalau ini mau agak ceperin, nah shockbreakernya ini yang harus diganti. Kan shockbreaker ukuran 270.
standarnya kan 250. Paling enggak kalau pengen agak rendah dikit saya harus ganti ke 260 atau 250 sesuai standarnya. Itu udah bagus banget sih. Terus sama shocknya ini kan shock masih belum ya saya proses juga karena saya masih butuh budgetnya juga, pengen beli kaliper, masker, rem, sama install rem, barulah saya mulai beli shock breaker depannya. Terus oh iya, ada pertanyaan juga, Bang, itu kan ada yang jual apa shock breaker set sama apa P-nya juga, tinggal pasang aja. Ini teman-teman, saya kurang apa ya, kurang suka aja dengan modelnya itu. Pengennya sih saya pakai punya motor aja. Terus untuk diameter shock breakernya pun itu lebih besar kalau punya apa sepeda listrik. Jadi saya sih pengennya ya punya pakai sepeda motor aja. Itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Oke, ini saya sudah sampai nih ke tempat kerja. Ini tempat kerja saya teman-teman ya, di sini. Oke, sudah sampai. Nah, ini tempat kerja saya teman-teman. Jalannya rata ya, tapi bergelombang katanya. Jalan makadam sedikit. Kalau saya bicara aja dapat terang kayak gini. Ya, beda kalau di jalan raya ya. Coba. Oh iya, untuk reviewnya mungkin akan saya ulas tentang biaya modifnya ya. Kemarin kan cuma saya share modifnya apa aja, ini belinya di mana ini. Itu nanti mungkin akan saya bikin video ulang kembali untuk harga modifikasinya totalnya berapa gitu ya. Akan saya buat video ulang kembali. Sama PR saya, oh iya, untuk modifikasi apa itu ada pertanyaan juga dari teman-teman viewer, modifikasi alarm ya, alarm sama ini pasang reducer untuk speedometer ini ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi video saya. Misalkan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, support kami agar kedepannya lebih baik lagi membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.